Halo guys, kembali lagi di channel Mitologi, di mana kalian bisa nonton alur film secara ringkas di sini. Jangan lupa siapin gorengan sama teh anget dulu ya. Kali ini film yang bakal direview nggak kalah seru deh pokoknya. Oke, langsung saja mari kita mulai ceritanya. Raya and the Last Dragon bercerita tentang putri prajurit bernama Raya. Dia mencari naga legenda terakhir dan berharap agar naga tersebut dapat mengembalikan permata naga yang akan membawa kembali ayahnya yang telah menjadi batu. Raya juga berharap kemunculan naga terakhir dapat mengusir roh jahat yang dikenal sebagai Dran dari tanah Kumandra. Bagian awal film adalah sebuah penampilan kisah tentang sebuah negeri bernama Kumandra. 500 tahun yang lalu, sub-benua Kumandra yang damai dan makmur dirusak oleh Drun. Mereka adalah roh-roh berwarna ungu dan hitam yang mengubah setiap makhluk hidup di depan mereka menjadi batu. Sisu, naga terakhir yang masih hidup, diberikan sihir saudara-saudaranya yang ditempatkan di sebuah permata. Saudara-saudara naganya berubah menjadi batu ketika melawan Drun. Sisu yang terpaksa melawan Drun seorang diri memusatkan sihirnya ke dalam sebuah permata dan meledakkan Drun. Tindakan terakhir Sisu berhasil menghidupkan kembali orang-orang Kumandra, tetapi bukan naga-naga lain, tetapi menjadi batu. Sisu pun kemudian menghilang. Permata tersebut ternyata menjadi rebutan orang-orang Kumandra yang akhirnya terpisah menjadi 5 wilayah terpisah yang disebut Fang atau taring, Heart jantung atau hati, spine atau tulang punggung, talon atau cakar, dan tail atau ekor. Wilayah-wilayah ini memang berada di sepanjang sungai dan berbentuk naga raksasa. Cerita kemudian beralih ke masa 500 tahun sesudahnya. Kepala suku yang bernama Benja dari suku Heart yang akhirnya mempertahankan kepemilikan permata naga. Ia sedang melatih putrinya yang bernama Raya. Raya adalah seorang pendekar perempuan muda yang memang dilatih Benja untuk melindungi permata tersebut. Raya adalah seorang gadis muda yang penuh semangat, terutama dalam menghadapi musuh-musuh dari berbagai wilayah yang ia anggap dapat mengancam mutiara naga. Namun, Benja yang yakin bahwa Kumandra bisa bersatu kembali, bukannya malah menambah persenjataan, Benja malah mengadakan pesta untuk kepemimpinan kelima suku. Selama pesta, Raya bertemu dengan Namari, putri kepala Virana dari suku Fang. Virana memberi Raya sebuah liontin naga dan menceritakan legenda yang mengatakan bahwa naga Sisu masih ada dan dapat dipanggil melalui kekuatan permata. Karena mempercayai Namari, Raya menunjukkan kamar rahasia tempat permata naga itu disimpan kepada Namari. Sorry. It's Sialnya, kepercayaan Raya dikhianati. Namari memberikan sinyal kepada pasukannya sebagai bagian rencana untuk membantu Fang mencuri permata itu. Benja yang waspada dan sadar akan serangan itu segera datang dan melindungi permata serta Raya. Suku lainnya tak lama ikut tiba di ruangan tersebut dan mulai memperebutkan permata itu. Benja awalnya masih memberikan kepercayaan kepada suku-suku yang bertikai tersebut dengan meredam hasrat mereka. Namun, para suku merasa bahwa Benja dan suku Heart menggunakan permata itu untuk kepentingan mereka sendiri. Akhirnya, pertikaian tak dapat dicegah lagi. Mereka memecahkan permata menjadi 5 bagian dalam perkelahian itu. Masing-masing suku membawa lari satu bagian pecahan permata. Penghancuran permata menciptakan celah yang melepaskan Drun sekali lagi. Makhluk-makhluk mengerikan itu dengan cepat mengambil alih tanah Heart, serta semua orang yang terkena Drun yang berbentuk gumpalan asap langsung menjadi patung batu. Saat setiap orang melarikan diri, Benja memperhatikan bahwa Drun takut pada air. Ia akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa Raya dengan melemparkannya ke sungai sebelum diubah menjadi batu oleh Drun. Raya selamat, tetapi kebanyakan warga menjadi patung batu. 6 tahun kemudian, Raya melintasi Kumandra untuk mencari Sisu. Ia berpergian dengan menunggangi binatang peliharaannya.
yang berupa dengan terenggiling raksasa, tetapi dapat melengkung dan berputar seperti roda besar. Ia menggunakan peta yang diberikan Namari 6 tahun lalu sebelum menemukan Sisu yang telah hilang arah, membuat permata lain sehingga mampu melenyapkan drone sekali lagi. Raya sampai di sebuah wilayah terakhir sesuai peta. Ia sempat diserang drone, tetapi berhasil selamat karena melawan balik dengan pecahan permata. Ketika hampir pasrah dengan hasil pencariannya, Raya berhasil memanggil naga legendaris itu di sebuah kapal karam di wilayah Tile. Sisu sendiri baru sadar bahwa ia telah hilang terlalu lama. I know, buddy. I haven't. Oh, I'm sorry, I didn't see you there. Meski senang karena manusia tidak lagi menjadi batu. Raya mengatakan bahwa drone telah kembali lepas dan permata pecah. Oleh sebab itu, Raya meminta Sisu untuk membuat permata itu lagi, sehingga dapat mengusir drone untuk selamanya. Sisu merasa bersalah dan mengakui bahwa dia tidak dapat menciptakan permata itu. 4 saudara kandungnya lah yang dapat mengorbankan diri mereka dan menyumbangkan sihir kepada mereka, agar Sisu dapat menciptakan permata tersebut. Selama ini, Sisu mendapatkan pujian sebagai naga legendaris yang menyelamatkan Kumandra. Namun, Raya dan Sisu memutuskan untuk mengambil kembali 4 keping pecahan permata yang dicuri. Dengan begitu, mereka dapat memasangnya dan menggunakannya untuk mengusir drone. Permata tersebut juga dapat memulihkan ayah Raya dan orang lain yang telah berubah menjadi batu. Raya dan Sisu melakukan perjalanan melintasi Kumandra, wilayah demi wilayah. Pecahan pertama yang mereka dapatkan di wilayah Tile memberikan Sisu kekuatan, salah satu saudaranya, sehingga ia dapat berubah menjadi manusia. Mereka dicegat. Namari tetap berhasil lolos dengan menggunakan kapal sekaligus pemilik restoran milik remaja bernama Bond dari wilayah Tile. Dengan kapal milik Bond, mereka ke wilayah Talon untuk mengambil pecahan pertama lainnya. Of course. Okay, that's it. Di sana, mereka sempat ditipu oleh bayi bernama Noi dan ketiga monyet penjaganya. Namun, mereka akhirnya juga berteman dan melanjutkan perjalanan ke Spain. Ketika hampir sampai ke wilayah Spain, Sisu bersikeras bahwa mereka seharusnya bisa berbicara dengan baik. Mereka sebaliknya malah memberikan pemimpin wilayah Spain makanan, sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik. Pemimpin Spain bernama Tong menangkap Sisu dan Raya, kemudian dibebaskan oleh binatang peliharaan sekaligus kendaraan Raya bernama Tuk Tuk. Tong menjelaskan bahwa seluruh penduduk wilayah Spain telah menjadi batu, termasuk keluarganya. Tak lama, Namari menyusul ke Spain dan siap menyerang mereka. Raya sengaja menghadapi Namari agar yang lainnya dapat pergi. Raya dikalahkan oleh Namari dalam pertarungan 1 lawan 1 sampai Sisu terpaksa muncul dan menunjukkan bentuk aslinya. Raya diselamatkan dan mereka pergi. Sisu diam-diam melihat ada sisi baik dan tak bersalah dalam diri Namari. Tujuan terakhir Raya dan Sisu adalah Fang. Sisu membujuk Raya untuk mengusulkan aliansi ke Namari daripada mencuri bagian terakhir dari permata itu atau bertempur dengan dirinya. Raya setuju, dan sebagai tanda kepercayaan, Raya mengembalikan liontin yang diberikan Namari bertahun-tahun yang lalu. Namari yang galau terpecah perasaannya antara tanggung jawabnya kepada Fang dan keinginannya untuk membantu mengalahkan drone. Ia mengancam mereka dengan senapan panah agar Raya memberikan semua pecahan permata. Sisu mencoba menenangkan Namari, tetapi Raya menyerang dengan pedang cambuknya saat dia melihat jari Namari siap dipelatuk untuk menembak. Hal ini menyebabkan senapan panah itu menembak dan membunuh Sisu. Kematian Sisu membuat semua air yang ada di Kumandra kering. Drone langsung menguasai kerajaan Fang tanpa halangan. Marah dengan tindakan Namari, Raya mengejar Namari. Raya menemukan Namari sedang berduka karena ibunya juga telah berubah menjadi batu. Keduanya dikuasai amarah dan kesedihan, sehingga bertarung sengit satu sama lain.
Sementara, rekan-rekan yang lain menggunakan kepingan permata untuk mengevakuasi penduduk Fang dan melawan drone. Raya yang unggul bersiap untuk membunuh Namari. Namun, berhenti saat Namari mengingatkan Raya tentang perannya dalam kematian Sisu karena ketidakmampuannya mempercayai orang lain. Akhirnya, Raya dan Namari pergi untuk membantu yang lain. Saat drone sedang mengepung Raya, Namari dan teman-teman mereka, Raya ingat bahwa bagaimana kepercayaan kemungkinan Sisu menyelamatkan dunia. Raya mendesak yang lain untuk bersatu dan memasang kembali permata itu. Ia mempercayakan semua pecahan permata kepada Namari. Raya menjadi batu karena menyerahkan pecahan permata kepada Namari. Bon, Tong, Noi, dan para monyet-monyetnya mengikuti Raya. Namari menyusun kembali permata itu sebelum drone membuatnya menjadi patung batu juga. Then let me. Namun tak lama, dengan permata naga telah dipasang utuh kembali, ada gelombang kejut yang kuat yang menyebar ke seluruh Kumandra. Gelombang tersebut mengalahkan semua drone dan memunculkan badai hujan yang menghidupkan kembali semua orang. Tidak hanya penduduk, bahkan naga pun kembali menjadi bentuk batu mereka. Semua naga kemudian menghidupkan kembali Sisu. Raya dan teman-temannya bersatu kembali dengan orang-orang terkasih mereka yang hilang, termasuk ayah Raya. Para warga dan naga berkumpul di hati untuk bersatu sebagai negeri Kumandra sekali lagi. Sekian guys review dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!